Halo sahabatku semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan lupa selalu selawat ben atine yakin. Ben selamat uripe. Ngono ya teman-teman ya. Nah, ini saya mau bikin review tentang membuat ganteng si limo. Nah, jadi ini adalah limo bekas taksi. Kebetulan ini 2010. Nah, ini mungkin nanti bisa membuat teman-teman menambah apa ya, konsep modifikasi. Nah, konsep modifikasi daripada limo biar ganteng. Masa mobil murah kan tetap kudu ganteng, menurut ya. Oke, sekarang kita bahas yang dari depan. Dari depan kita menutup grill. Nah, tapi tetap ada hawa anginnya dari bawah ya. Jadi karena ini penting, angin ini untuk sirkulasi dari kipas si radiator, tapi ini ditutup. Dan ini modelnya ala si Toyota FT86. Nah, jari wong kayak Supra. Nah, jadi kali ini kameramennya kalau diturunkan coba. Nah, itu kayak lo kalau kita setting begitu, apalagi syuting dari samping, kelihatannya seperti ala si Toyota Supra. Nah, karena kalau beli Supra yang beneran mungkin 10-15 dari mobil ini harganya. Oke, jadi ini ini ala begitu ya. Jadi ini konsep modifikasi dari depan. Terus lampu tetap standarnya, cuma kita kasih mainan stiker dan fiber. Nah, ini fiber, ini stiker gitu ya. Kemudian sein ini tetap kelihatan teman-teman, cuma dia kecil. Sainnya kan di bawah sini. Sein ini kelihatan. Jadi untuk cutting setirnya dipotong 1 cm di bawah sein. Jadi kelihatan sainnya kayak DRL. Dia kayak running sign gitu ya. Oke, untuk bumper depan jadi ini full custom ya. Jadi bumper depannya begini. Nah, bumper depannya pakai body kit begini. Cuma ada dampak negatifnya. Kita harus agak sedikit berhati-hati ketika ada polusi tidur yang tinggi. Tapi jangan khawatir, mobil ini tetap safety untuk dipakai kecepatan sedang, kecepatan tinggi ya antara 80 ke 100, karena ini enggak kelas masuk kategori ceper. Jadi bisa dipakai untuk daily gitu ya, bukan modifikasi ekstrim. Oke, jadi depannya sudah cakep begini. Sekarang dari samping. Dari samping tetap kelihatan kayak limo, kita tidak menambahkan body molding. Cuma side kitnya ini juga custom side kit. Kemudian velg ini punyanya si Jazz GK. Jazz GK. Jadi ya lebih cakep. Ring 16. Saya kira cukup cakep. Ini profil bannya 50. Kalau kita pakai 45 nanti terlalu tipis. Nah, jadi bannya paling tidak minimal 50 lah. 50 itu banyak kelihatan tipis, tapi masih lumayan safety lah. Kalau kita pakai 40 atau 45 ke bawah, itu terlalu riskan kalau kita pakai untuk jalan-jalan di sekitar tempat saya sini, karena beberapa ada lubang. Nah, gitu ya. Kemudian dari belakang, pemasangan ini daktil. Bisa dibilang daktil, boleh. Ini dibilang sayap juga boleh. Apa nek ngarani Dek jenenge? Spoiler juga boleh. Nah, terserah lah ngaran ini apa. Tak arani spoiler kurang besar. Tak bilang ini daktil ya kayak kebesaran ya. Pokoknya ini gini cakep lah. Jangan dikasih yang wing tinggi gini. Kayak Evo 4 GSR gitu kan tinggi. Itu kalau di Evo cakep. Kalau di sini nanti kelihatan drembel ya. Nah, ini masalah selera. Jadi kasih daktil yang agak besar gini saya kira cukup baik. Nah, seperti ini handmade ya. Jadi pakai fiber. Kemudian dari kamera parkir penambahan it's okay. Nah, untuk body kit bumper belakang dirubah begini. Body kit bumper belakang dengan tambahan aksen di samping. Sampingnya ada wing bawah gitu. Kemudian knalpotnya kita kasih outputnya 2. Nah, outputnya 2 begini. Nah, ini kalau kita kasih knalpot 2 kan tadi saya bilang ala mobil sport car gitu ya, ala saja.
Jadi kan cakep kalau begini. Knalpotnya outputnya 2 gini. Ini kan dari belakang, kemudian kita geser dari samping kiri. Dari samping kiri. Nah, dari samping kiri saya kira sama dengan yang di samping kanan. Side kitnya ini dikasih lubang-lubang gini kan tambah ganteng. Nah, supaya tambah ganteng, side kitnya dikasih lubang-lubang dikit gitu. Oke. Dari luar, kemudian ditambah shark fin antena. Ini murah teman-teman, shark fin antena itu paling 100 ribuan lah. Nah, kemudian Padi, nggih, monggo. Nah, niki dari belakang kita maaf ya terganggu. Kita kalau bertetangga itu harus menyapa dengan tetangga, teman itu harus nyapa kalau ketemu. Nah, ini kembali ke ini lagi. Nah, ini biasa ya limo begini. Kita dari dalam penambahan power window saklar dan di sini kita tutup. Ini aslinya ongkelannya. Nah, jok begini, ada door back pocket dan ini ditambah ada untuk gantungannya supaya fungsi nice ya. Oke, untuk joknya aslinya dia agak abu-abu dirubah ke putih. Cuma warna putih seperti ini, putih tulang seperti ini agak riskan untuk kotor. Biasanya lebih cepat mudah kotor. Nah, kemudian dari samping itu juga sama, dia power window. Nah, teman-teman, power window yang tambahan, sifatnya tambahan begini tidak akan bisa sempurna. Kadang-kadang juga sering trouble. Ya begitulah kira-kira, tapi tidak apa-apa. Nah, untuk Vios ini kan generasi 2, jadi juga dalamnya berbeda dengan Gen 1. Speedometer bisa dilihat di tengah, dia speedometernya di tengah. Nah, terus nah ini teman-teman, kemarin saya bikin reviewnya Vios yang asli ini kurang lengkap. Ini kalau yang limo itu dia hanya ada mid, low dan high. Nah, kalau yang Vios asli G itu dia ada intermittent nih, gitu ya. Oke, sekarang di sini untuk audio biasa kita ganti dengan apa? Ya, made in China lah. Untuk AC standar, transmisi semua kaki-kaki juga standar. Jadi penggantiannya di sektor eksterior, mainnya banyak di sektor eksterior. Untuk sekarang pindah ke di kap mesin ya. Nah, tadi saya lupa untuk penambahan di sini di mobil di interiornya central lock, remote juga kita tambah. Nah, ini modul remote-nya yang pemasangan pertama gagal. Ini kita coba memasang yang modul kedua. Nah, ini modul remote dan central lock yang kedua. Ini remote-nya kita kasih ini modul dan ini kuik-kuik-nya. Nah, karena yang pertama gagal, masih trouble remote-nya. Nah, biasa kita kalau pemasangan tidak original ya begitu, kadang-kadang trouble. Seperti ini kedip-kedip begini. Nah, kita nanti pasang ulang. Tak belikan remote baru lagi. Ya, kegagalan itu biasa. Awal dari sebuah keberhasilan, kan gitu ya. Nah, gini sini teman-teman. Untuk engine sama. Nah, ini karena ini habis dicat. Nah, tentu mobil ini mulus, cuma jangan dibayangkan mulusnya seperti mulusnya mobil asli, enggak, karena apalagi seperti ini kan juga fiber, tentu juga ada namanya tank peletot, itu juga ada. Nah, terus kemudian gini, Vios ini teman-teman, yang limo itu mesti kayak gini, catu-catu seperti ini ada. Nah, catu namanya apa ini? Tatu. Ini pasti ada. Dan di sini ada gedrikan, bekas gedrikan si buku kir. Nah, jadi ini limo itu sebaik apapun kita mengerjakan pasti ada kekurangan catu-catu, karena kita juga mengerjakannya dengan meminimalisir ongkos. Jadi teman-teman jangan terkecoh sama foto, video mobil saya ini. Ataupun saya sendiri juga sering terkecoh melihat foto Instagram, foto dikirim-kirimi orang itu mobil Vios limo upgradean, apik dek foto. Bareng tak parani yo. Waduh, menurut Belgedes. Sini saya juga sering
sering begitu. Nah, lihat iklan tuh di foto, waduh apik. Berat kecil-kecil itu kan tidak akan pernah kelihatan, dan meliput-meliput itu tidak akan kelihatan. Nah, begitu saya datang, lah kok ngene parah gitu. Akhirnya saya mundur. Itu sering. Jadi mungkin mobil ini juga sama di teman-teman. Kalau tadi sama lihat videonya dari saya tadi, tetap kelihatannya kayak wow gitu ya. Moncongnya ini kelihatan kayak wow. Saya lihat di video tadi sebelum saya teruskan ini, saya tadi lihat apik rek kok video. Nah, nanti jangan dibayangkan seperti mobil ini seperti FT86 atau seperti Toyota Supra, jangan dibayangkan seperti itu. Detailingnya seperti kayak gini, ini pun juga tidak sebagus yang di video. Nah gitu ya. Jadi pasti karena ini handmade, tadi saya bilang kalau yang asli harganya bisa 15 kali lipat dari mobil ini mungkin. Nah oke. Seperti itu. Jadi kalau peredaman cap mesin ini juga ada apa, di catnya juga tetap ada jeleknya, ada catunya. Nah kemarin aki baru, ini barusan beli. Nah oke, saya kira cukup untuk sisi mesin. Insya Allah sehat kering, mesinnya sudah kita cek semua. Loh kok lepas ini? Oh dek gini. Ini di sini, harusnya di sini. Oke. Oke, saya kira cukup. Mobil ini jadi perubahannya pada sisi eksterior. Nah, dari sisi eksterior menambah gantengnya, ada beberapa make up dari bumper depan, belakang, side kit, main velg, dan permainan cutting stiker. Nah, yang pasti terus permainan belakang itu knalpot, outputnya knalpot ya, muffler, ductile. Ya, permainan kecil-kecil itu supaya menjadi tambah cakep gitu aja. Tapi untuk sisi teknis standar, kaki standar, engine standar. Dan insya Allah engine-nya sehat. Dan ini sudah saya uji kemarin dari Surabaya Malang PP dengan grill saring di bawah ini, insya Allah tidak panas. Nanti teman-teman yang beli mobil ini juga gitu. Nanti pulang saya suruh ngetes 200 kilo. Nah, pulang dari tempat saya sama tes 200 kilo. Kalau overheat bilang saya. Karena kan ini anginnya sudah cukup baik masuknya ke mesin. Perhitungan saya begitu. Oke, saya kira cukup. Sekarang kita coba jalan. Bagaimana rasanya? Oke, kita coba mobilnya. Rasanya berkendaranya cukup fun to drive ya. Ternyata si Limo ini yang generasi 2 lebih enak daripada Gen 1. Dari sisi dashboard, speedometernya di tengah kayak Yaris ya. Malah jelasan yang ini daripada yang saya kemarin kan bahas tentang Vios tipe G, itu digitalnya agak masuk gitu. Untuk kaki-kaki cukup enak, walaupun tidak senyap-senyap banget, nggak bisa mobil seperti ini suruh senyap karena juga harganya sudah murah. Nah, mobil ini harganya sekarang nggak salah 1/5 dari barunya. Kisaran di angka 60-an tergantung modifikasi dan upgrade yang kita jalankan. Kalau standar mungkin 50 juta dapat, kadang-kadang ya nggak sampai. Kalau yang bagus bisa 60, bisa lebih. Nah, teman-teman ini tips saja kalau beli Vios Limo itu, kalau teman-teman kan pemula ya, rata-rata yang ambil mobil seperti ini kan pemula. Itulah pemula itu biasanya kalau lihat iklan itu cari yang murah. Nah, kemudian kalau sudah cari yang murah, setelah beli biasanya getun. Nah, kalau bisa jangan cari yang murah kalau di iklan. Ya orang tuh kalau bisa kan cari murah tapi itu juga saya kira itu hal yang sulit, karena saya juga cari begitu juga tidak selalu dapat. Jadi carinya yang bagus. Karena apa? Ketika teman-teman dapat Limo Gen 2 di harga 50 juta atau ke bawah, kondisinya nggak masuk, nah mending ambil yang 10 atau 15 juta yang lebih bagus. Kenapa? Nah, saya tidak menyebelkan uang 10 juta, tapi teman-teman kalau mau upgrade mobil habis 10 juta itu belum apa-apa. Nah, kecil-kecil itu banyak. Jadi
ini untuk tips saja untuk para pemula teman-teman. Kalau beli kendaraan misalnya ada di si A ini dan si B selisih 5 juta atau 7 juta misal, spek sama tapi barangnya bagus, yang lebih mahal 5 juta ambil yang bagus, karena uang segitu itu untuk benar-benar gak ono apa-apa nih gitu loh. Ini untuk limo ya, karena limo teman-teman biasanya pemula tadi itu kalau lihat iklan di medsos di mana, yang dilihat pertama adalah dari sisi harga, bukan dari quality barang. Nah, nanti itu juga repot. Ini untuk tips saja. Nah, untuk rasa kaki mobil ini kembali lagi enak, empuk, tapi nggak empuk banget. Gelodakan juga masih tetap ada yang masuk, suara paving juga tetap ada masuk. Nah, untuk efisiensi bahan bakar saya akui. Jadi teman-teman kalau dapatnya yang bagus itu bahan bakarnya saya kira masih di atas 12 km per liter lebih. Nah, jadi dengan catatan mesinnya masih normal. Nah, makanya tadi saya bilang carilah yang bagus dulu. Masalah harga nanti ngikut. Ini menurut saya loh ya, ini menurut saya. Cuma berdasarkan pengalaman dari teman-teman yang dapat murah-murah di lapangan itu, yang sedikit lebih murah dari pasar, biasanya akhirnya belakangnya malah getun itu apa ya? Getun itu apa ya? Gelo. Getun itu menyesal. Nah, jadi akhirnya karena saya benar-benar ternyata dapatnya mantapnya jauh lebih tinggi gitu loh. Ini sedikit tips saja. Nah, Anda setuju tidak apa-apa. Nah, terus kemudian tuh pajak untuk limo ini nggak sampai 2 juta. Ini 2010 nggak sampai 2 juta. Pokoknya nggak sampai 2 juta. Kalau yang Vios G asli 2010 masih 3 jutaan kayaknya. Jadi selisihnya antara Vios G dan limo di tahun yang sama, kalau yang generasi 2 ini selisihnya sekitar 1 jutaan lebih mahal yang G. Nah, tapi harga jualnya juga bagusan yang G jauh. Tapi kalau dijual mudahan yang limo yang bagus seperti ini. Ini pengalaman pasar saya ya. Kita jual limo bagus dengan tipe G itu kayak mudah jual limo bagus, karena harganya terjangkau gitu loh. Kayak kembali lagi, karena yang beli mobil seperti ini rata-rata pemula yang dia nggak mau beresiko cari barang yang tanda kutip murah dan efisien. Tapi banyak juga yang terjerumus tidak efisien, tidak murah karena dapatnya busuk. Jadi pembenahannya membengkak. Nah, itu juga banyak yang terjerumus ke situ. Jadi intinya harus benar-benar selektif. Oke, saya kira cukup teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Apa yang saya katakan tadi, apabila ada yang tidak tepat, tidak usah dipakai, ada yang salah, saya juga mohon maaf, karena hanyalah pendapat dan saya juga bukan seorang ahli. Gitu saya kira. Terima kasih. Jangan lupa selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki dan tidak punya penyakit hati iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Pesan saya hari ini begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.